Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidir dengan NIM 18650016 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi dari mata kuliah manajemen proyek, yaitu bab 2, fase definisi memahami masalah user. Pendahuluan. Tujuan dari fase definisi adalah untuk memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dalam memperkirakan biaya dan waktu penyelesaian proyek. Ada 3 aktivasi utama yang harus dilakukan dalam fase definisi. Pertama, Anda harus memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dan apa saja yang dibutuhkan oleh untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kedua, Anda harus memutuskan proyek akan dilaksanakan atau tidak. Jika keputusannya adalah melaksanakan proyek, Anda harus dapat menganalisis semua risiko yang mungkin terjadi yang dapat menggagalkan proyek tersebut. Analisis ini sangat membantu dalam menulis proposal yang berisi rincian mengenai proyek yang akan ditawarkan, kapan dan berapa biaya, termasuk biaya risiko-risiko yang mungkin terjadi. Tulislah beberapa dokumen dan temukan beberapa kejadian penting dalam fase ini. Pertama, menulis requirement document atau RD, yaitu dokumen yang berisi rincian kebutuhan user. Dokumen RD harus jelas dan lengkap, sehingga tim proyek dapat memahami seluruh masalah-masalah yang dihadapi oleh user dan dapat memperkirakan biaya penyelesaian proyek tersebut. Kejadian penting pertama yang akan Anda hadapi berupa persetujuan atau penandatanganan dokumen RD oleh user dan tim proyek. Selanjutnya, menulis pendahuluan perencanaan proyek atau PPP merupakan langkah pertama dalam menyelenggarakan langkah-langkah berikutnya yang harus diambil untuk mengembangkan produk dan sumber-sumber apa saja yang dibutuhkan untuk setiap langkahnya. Rencana tersebut menggambarkan beberapa lama sumber-sumber tersebut akan diperlukan dan beberapa banyak biaya yang akan dikeluarkan. Ketiga, Anda harus memberikan perkiraan-perkiraan ini kepada user dalam bentuk proposal. Seberapa jauh perkiraan-perkiraan tersebut dapat dipertanggungjawabkan? Ada 2 alasan dalam hal ini. Pertama, kita harus begitu ahli dalam memperkirakan sesuatu. Kedua, perkiraan-perkiraan tersebut dibuat pada saat masih dalam tahap pendefinisian masalah, di mana pada saat itu baru sebagian kecil informasi yang kita peroleh dari masalah yang demikian luas. Jika Anda tidak yakin dengan kebutuhan-kebutuhan yang Anda gambarkan secara akurat dalam dokumen RD, disarankan untuk membagi proyek tersebut menjadi 2 tahap. Fase analisis sebagai proyek pertama diikuti dengan fase sebelumnya sebagai proyek kedua. Pada saat pendefinisian proposal, Anda hanya akan menjadi analisis saja, dan ini disebut proposal analisis. Setelah analisis akan ada proposal pengembangan. Kedua hal ini disebut dengan 2 fase proposal. Kejadian penting yang terdapat di sini adalah pembelian proposal oleh user. Dokumen kebutuhan atau requirement dokumen. RD menyatakan masalah-masalah yang dihadapi oleh user dan solusi umum yang dibutuhkan. Bahasanya berorientasi pada bahasa yang digunakan oleh user sehari-hari dan jauh dari bahasa komputer. Kadangkala dokumen RD digunakan sebagai permohonan untuk sebuah proposal ketika user menawarkan proyek kepada kontraktor luar. Tanya jawab dengan user. Proses tanya jawab dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari user untuk memperoleh RD yang baik. User akan memberikan semua informasi yang Anda butuhkan dan tidak lebih. Tim proyek interview berkewajiban untuk mempelajari semua bisnis user, memahami teknologi user, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Masalah terbesar berkaitan dengan pemakaian akhir atau end user, yang sesungguhnya bertugas memasukkan data atau petugas pengiriman barang yang berada di gedung. Seringkali manajer atau supervisor mengatakan bahwa pemakai akhir sangat sibuk dan tidak mampu untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya. Terkadang manajer merasa
dihalangi atau diremehkan jika Anda berhubungan langsung dengan pemakai akhir yang berada di departemen mereka. Solusi dari masalah ini adalah mendidik para wakil tim proyek tersebut bagaimana pentingnya komunikasi dengan para pemakai akhir yang sebenarnya. Jika masukan yang mereka kemungkinan tidak dapat tanggapan dari awal, pendefinisian akan sangat mungkin terjadi perubahan-perubahan di kemudian hari dan hal ini berarti akan membutuhkan biaya yang cukup mahal untuk memperbaikinya. Mintalah izin dari manajer yang berwenang pada saat Anda mewawancarai orang mereka. Siapkan rencana untuk melakukan wawancara. Mempelajari tentang bisnis yang mereka lakukan dan tulislah pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Berikut ini pertanyaan yang berhubungan dengan wawancara yang akan dilakukan. Pertama, cari tahu tentang aliran informasi yang ada dalam perusahaan tersebut. Mulailah dengan pertanyaan-pertanyaan seperti informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan bisnis perusahaan, seberapa penting aliran dana baik antar departemen maupun antar individual, tentukan frekuensi waktu dan keakuratannya. Kedua, masukan-masukan yang diterima diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menghasilkan masing-masing barang? Informasi apa yang tersedia, kapan, di mana? Informasi baru apa yang harus dikumpulkan? Ingat tentang 5W, who, what, where, when, why. Sediakan waktu untuk pertanyaan-pertanyaan di atas selama membuat. Hal-hal yang terdapat dalam RD. Berikut adalah bagian-bagian dari RD. 1. Pendahuluan. Identifikasi perusahaan atau user dan juga penjualan di mana RD tersebut ditunjukkan. Tentu masalah yang perlu diselesaikan latar belakang contoh situasi yang sedang dihadapi, motivasi-motivasi untuk menanggulanginya, dan lain-lain. Bagian ini digunakan untuk memperkenalkan potensial penjualan kepada perusahaan user atau departemen yang jika diperlukan. Jelaskan kultur, lingkungannya, dan bagaimana jalannya bisnis yang dilakukan, memberikan pengertian kepada tim proyek tentang masalah yang dihadapi user. Tujuan proyek. Sebuah pernyataan singkat mengapa kita mengajukan proposal untuk mengembangkan proyek. Batasan-batasan utama dalam penggunaan waktu dan keuangan dapat juga disebutkan. 3. Fungsi-fungsi utama. Pertanyaan singkat mengenai bagaimana sistem berfungsi berdasarkan tujuan proyek yang telah ditetapkan. 4. Keluaran umum. Penjelasan secara singkat tentang informasi yang dibutuhkan dari sistem. 5. Informasi input secara umum. Input data apa yang diperlukan untuk menghasilkan output. Ini adalah waktu yang tepat untuk memastikan bahwa seluruh data yang dibutuhkan dapat tersedia pada waktu yang tepat pula. 6. Kinerja. Berapa banyak transaksi yang akan diproses, berapa banyak data yang akan disimpan, kapan laporan harus dihasilkan, dan sebagainya. Jelaskan waktu rata-rata dan waktu maksimal prosesnya. 7. Perkembangan. Hal ini mungkin sulit untuk diramalkan, tetapi cobalah untuk menghitung kemajuan bisnis dan menetapkan berapa tahun lagi sistem masih dapat diharapkan untuk berfungsi. Kemungkinan dalam bentuk persentase atau angka sebenarnya. 8. Pengoperasian dan lingkungan. Di mana komputer akan ditetapkan, di mana terminal-terminal interaktif ditempatkan, dan siapa yang akan menggunakannya. 9. Kompatibilitas pengantarmukaan. Jelaskan jika fasilitas antar komputer dibutuhkan. Adakah alat-alat yang harus disatukan atau jika pengiriman akses dibutuhkan jika sistem hanya dapat berjalan dengan komputer yang ada, atau harus dapat diprogram dengan bahasa spesifik atau dokumen pernyataan di dalam bagian ini. 10. Reliabilitas atau ketersediaan. Tulis penggambaran waktu di antara kegagalan-kegagalan, waktu untuk memperbaiki, dan presentasi tambahan yang diperlukan. Semua manufaktur pernyataan menggambarkan ini untuk hardware mereka. Pengantar muka dan dengan pemakai. Rincian pengalaman-pengalaman yang dibutuhkan user dalam menggunakan komputer, dijelaskan bagaimana menangani sistem kepada user yang baru. 12. Pengaruh organisasi departemen apa yang akan sangat berpengaruh dan seberapa jauh cara kerja mereka harus berubah. Bagaimana sistem yang baru dapat berkomunikasi dengan sistem manual yang ada. 13. Pemeliharaan dan dukungan. Jaminan-jaminan yang dibutuhkan beberapa lama, sampai kapan, bagaimana pengirimannya. 14. Dokumen dan penelitian.
dokumen dan pelatihan. Rincikan semua dokumen-dokumen umum dan atau pelatihan yang dibutuhkan. 15 keutuhan. Keuntungan. 15 keuntungan. Jika RD adalah RFP dalam situasi yang kompetitif, mintalah data dari penjualan yang menjelaskan mengapa dokumen tersebut harus dipilih. Minta data yang relevan dari penjualan yang berpengalaman. Komitmen metodologi proyek, contoh-contoh proyek yang sukses dan referensi di mana Anda dapat menghubungi penjualan tersebut. 16 persyaratan dan kondisi. Menyatakan syarat untuk seleksi kapan dan bagaimana akan dilakukan. Tanggung jawab user. Meskipun user tidak menulis RD, ia bertanggung jawab untuk menyediakan pewawancara tim proyek yang dapat dipercayai dan informasi tepat pada waktunya. User harus dapat mengajukan orang yang mengetahui tentang semua sistem yang ada dan apa saja yang dibutuhkan untuk sistem baru. Keputusan melaksanakan dan tidak melaksanakan proyek. Setelah kebutuhan-kebutuhan ditetapkan, langkah berikutnya adalah memutuskan apakah proyek bernilai untuk dikerjakan atau tidak. Untuk membantu membuat keputusan ini, suatu studi kelayakan dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Dapatkah sistem ini dibangun secara teknik? Sehingga tidak semua kemungkinan secara teknik, sehingga pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab diubah menjadi dengan biaya berapa sistem dapat dibangun dan apa keuntungannya. Dalam suatu studi kelayakan, kita mempertimbangkan semua penyelesaian masalah teknis yang mungkin dan coba untuk memperkirakan biaya dari masing-masing penyelesaian. Untuk masalah proyek berukuran besar, kita mempertimbangkan keputusan utama mengenai hardware atau yang digunakan dan apa yang membuat pembeli software untuk proyek berukuran kecil sampai menilai studi kelayakan yang formal. Tidak perlu ditulis, biasanya cukup dengan mengangkat seseorang untuk mempelajari penyelesaian masalah dengan mungkin dan menilai keuntungan-keuntungan. Perkiraan keuntungan ini mungkin saja mudah, tetapi harusnya tidak dipergunakan. Manajer proyek tidak hanya harus menjawab apakah proyek ini secara teknis dapat dikerjakan, tetapi juga menjawab pertanyaan yang lebih penting. Apakah proyek ini dapat dikerjakan oleh saya sekarang? Manajer proyek harus bertanya pada diri sendiri apakah proyek yang ada memiliki peluang untuk sukses atau proyek tersebut akan mengalami kegagalan disebabkan oleh terbatasnya sumber-sumber pengetahuan atau risiko di luar kekuasaannya. Tidak terkira proyek-proyek telah gagal secara keseluruhan maupun sebagian karena orang mengabaikan tanda-tanda tanda-tanda penting dan nyata yang menunjukkan kegagalan. Setiap rencana dipengaruhi oleh risiko. Manajemen risiko. Menurut sejarah industri pemrosesan data telah membuat reputasi yang buruk sekali karena meremehkan proyek-proyek yang ada. Ketika ditanya tentang alasan, para ahli pemrosesan data membela diri dengan memberikan pertanyaan seperti, saya menilai dengan benar berdasarkan fakta-fakta yang diberikan kepada saya. Alasan yang menumpuk adalah bahwa pilih satu atau lebih. Si pemakai mengubah pikirannya. Tidak pernah memberitahu saya tentang dan departemen-departemen lainnya menjanjikan dan manajemen tingkat atau mendikte penilaian. Dengan kata lain, itu bukan kesalahan saya. Solusi standar industri untuk semua masalah-masalah ini adalah: solusi 1, selidiki masalah-masalah yang ada. Solusi 2, hukum yang tidak bersalah. Solusi 3, promosikan yang tidak terlibat. Solusi 4, kembali ke solusi 1 dan berputar sampai membosankan. 4 langkah manajemen risiko. Setiap proyek akan tepat waktu dan sesuai anggaran jika tidak ada yang salah. Penting sekali untuk berkonsentrasi pada hal-hal yang akan menyebabkan salah atau coba untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut. Hal ini disebut manajemen risiko. Manajemen risiko terdiri dari 4 langkah. Langkah pertama, antisipasi risiko. Langkah kedua, singkirkan risiko yang mungkin terjadi. Langkah ketiga, kurangi dampak risiko. Langkah keempat, tetap tenang ketika terjadi kesalahan. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.